Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita luangkan waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 September 2021, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, sejak itulah manusia tidak pernah luput dari segala kekurangan, keteledoran, dan kesalahan, bahkan jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itu pula manusia berusaha menutupi segala dosa, kekurangan, keteledoran, dan kesalahannya dengan bersikap munafik, berpura-pura bersih, suci, dan kudus. Padahal di hadapan Tuhan, semua itu tidak berguna. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Walaupun di hadapan manusia, kita dapat bersandiwara, kita dapat berpura-pura bersih, suci, dan kudus. Dengan berbuat demikian, lahirlah manusia-manusia hipokrit atau manusia-manusia munafik, yang lain di bibir dan lain di hati. Berkata begini tetapi berbuat begitu. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Kita perlu belajar jujur seperti pemazmur di sini. Jika dalam lagunya Rinto Harahap berkata, katakan sejujurnya, maka pemazmur dalam renungan kita ini berkata sejujurnya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya manusia. Pemazmur berkata, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Pemazmur berseru dari dalam kesusahannya bahwa dia tidak pernah luput dari segala kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu, dari hati yang telah hancur luluh, dia datang ke hadirat Tuhan agar Tuhan tidak mengingat-ingat segala kesalahan-kesalahannya. Sebab siapapun manusia tidak akan pernah tahan jika Tuhan menghadapi yang demikian. Hanya belas kasihan Tuhan sajalah yang kita andalkan dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pasrahlah kita di hadapan Tuhan dengan mengakui segala kesalahan kita. Sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Mari belajar dari sikap pemazmur, datang ke hadirat Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sebab pengampunan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat memperoleh pengampunan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, yang menyatakan kepada kami bahwa kami tidak luput dari segala kekurangan, keteledoran dan kesalahan serta dosa-dosa. Dan Tuhan tidak pernah mengingat segala dosa dan kesalahan kami. Seandainya Tuhan tetap mengingatnya, tiada seorang pun yang tahan akan murka. Terima kasih atas kasih setia Tuhan yang memberi pengampunan atas segala dosa-dosa kami, hingga kami layak untuk datang ke hadirat-Mu dan menerima berkat-Mu yang melimpah ke dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Allah Bapa Surgawi, kami juga bersyukur atas hari ini yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hari ini menjadi hari yang bermanfaat bagi kami. Berkati segala pekerjaan, karya, tugas, dan aktivitas kami hari ini, agar boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Sembuhkan dan pulihkan saudara kami yang sedang sakit, hiburkan yang berduka, topang dan kuatkan yang dalam pencobaan. Berkati negara kami ini dan Bapak Presiden kami, serta semua para pemimpin di negara kami ini, agar mereka membawa bangsa dan negara kami menjadi negara yang adil, sejahtera, dan makmur. Dan juga kiranya negara kami ini boleh bebas dari COVID-19. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua.